Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali meskipun secara media sosial, secara online kita belum bisa bertatap muka secara langsung, namun kita bersyukur kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan untuk kita minggu ini. Karenanya mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pagi ini. Kami mau mendengar firman-Mu dan Tuhan urapi hamba-Mu. Apa yang kami mau terima melalui penyampaian firman ini, kami mau belajar taat melakukannya. Urapi hamba-Mu untuk mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami hari ini. Kami mematahkan setiap rancangan dari si jahat dalam nama Yesus. Dan kami bersama-sama terima berkat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya? Puji Tuhan. Baik, dalam firman Tuhan atau khotbah kita hari ini, saya mengambil tema mengelola stres. Bapak Ibu Saudara pernah stres? Haha, saya pernah stres. Ya, semua orang mungkin pernah stres. Dan saat ini banyak orang sedang stres. Saya mengakui bahwa hari-hari ini banyak orang yang sangat kebingungan, sangat stres, dan sebagainya. Bapak Ibu, pemicu stres itu bermacam-macam. Bisa karena sakit penyakit, bisa karena pekerjaan, bisa karena pelayanan, bisa karena keuangan, bisa karena sesama, bisa karena keluarga, bisa karena usaha, juga karena pelayanan, dan sebagainya. Banyak pemicu stres. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangankan saya atau saudara, pemazmur saja pernah stres. Karenanya firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-45 sampai 46. Dua pasal firman Tuhan ini akan menjadi landasan bagi kita mengelola stres. Nah, Bapak Ibu Saudara silakan baca di rumah masing-masing Mazmur pasal 45 dan 46. Dari pemazmur ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bagaimana cara mengelola stres. Bagaimana cara memanajemen stres, mengatur stres supaya kita bisa tetap bertahan, supaya kita bisa tetap survive, dan supaya kita bisa tetap menang. Dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 45 sampai 46 itu, saya menemukan paling tidak ada 4 cara bagaimana kita mengelola stres. Yang pertama adalah andalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya mesti harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus berhenti mengandalkan kekuatan manusia. Kita harus berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan kita mulai mengandalkan Tuhan. Selama ini kita mungkin mengandalkan diri sendiri, tapi selama kita mengandalkan diri sendiri, kita hanya menemui stres dan stres yang lain. Dalam pandemi seperti hari ini, kekuatan manusia tidak ada yang bisa melawannya. Kekuatan secanggih apapun teknologi sulit untuk membendung penyebaran ini. Tapi kita masih punya satu harapan, yakni kita mengandalkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, mari kita andalkan Tuhan. Berhenti mengandalkan diri sendiri, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, berhenti mengandalkan kekayaan sendiri, berhenti mengandalkan kepintaran sendiri, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, berhenti mengandalkan dunia ini, dan berhenti mengandalkan diri sendiri, serta harus mengandalkan Tuhan.
Saudara dan saya mesti mengandalkan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita perlu Tuhan, kita akui kita ini butuh Tuhan. Karena itu mari kita alami, kita rasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Kita alami, kita lakukan, dan kita perkatakan bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita, dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, teruslah bersyukur kepada Tuhan. Meskipun keadaannya tidak memungkinkan, tapi kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kita punya andalan yang tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Tuhan. Yang kedua, mengelola stres bukan hanya mengandalkan Tuhan, tapi coba berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Berhentilah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Ketika saudara mulai membandingkan diri saudara dengan orang lain, saudara akan tergoda, saudara akan terjerumus ke dalam stres. Karena itu berhentilah membandingkan diri saudara sendiri dengan orang lain. Gak usah membandingkan, itu orang itu kok tetap lancar, itu orang itu kok usahanya tetap diberkati, orang itu kok uangnya banyak, orang itu kok tetap begini begitu dan sebagainya. Saya katakan hentikan Bapak Ibu Saudara. Mari berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya sudah berusaha hidup benar, saya sudah berusaha untuk taat kepada Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, setia beribadah, taat perpuluhan dan sebagainya. Tapi mengapa saya masih sering gagal, masih sering mengalami keadaan yang gak enak. Sementara orang itu yang hidupnya gak karu-karuan, yang begitu jahat, suka menyakiti orang lain, pemalas, pecundang dan sebagainya. Tapi kayaknya kok lancar-lancar saja, gak ada masalah bagi orang itu. Semuanya bahkan kayaknya serba lancar. Bahkan tubuhnya tambah gemuk, usahanya tambah lancar, usahanya tambah besar, buka cabang di mana-mana. Anak-anaknya sehat, istrinya sehat, keluarganya kayaknya semuanya sehat. Saya mau bilang pada Bapak Ibu Saudara, berhenti membandingkan itu. Saudara harus tetap benar, berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Urusan dia nanti dengan Tuhan. Kalau saudara sudah berusaha hidup benar, namun belum menikmati apa yang saudara harapkan, percayalah nanti Tuhan akan menolong kita. Bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan, Tuhan yang mengerjakan. Kita nggak usah pusing memikirkan orang lain. Kita nggak usah pusing membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita wajib simpati, empati dengan orang lain. Lebih-lebih mereka yang sedang menderita. Tetapi jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Lebih-lebih ketika membandingkan diri kita dengan mereka yang jahat, yang suka menyakiti, tapi kayaknya nggak ada konsekuensi apa-apa dari Tuhan. Kita yang berusaha hidup benar, kayaknya hidup kita kok tambah susah, dan tambah susah. Berhenti sekarang. Tuhan punya urusan dengan saya dan saudara sendiri. Dan Tuhan punya urusan dengan orang lain. Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan belum selesai dengan saya. Karena itu, hentikan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, memanajemen stres, mengelola stres, yang ketiga adalah berhenti memikirkan hal-hal yang di luar kontrol saudara. Berhenti memikirkan hal-hal yang di luar kontrol saudara. Saudara, kita ini punya bagian masing-masing. Alkitab berkata kita punya karunia masing-masing. Nah, kita hanya bisa memikirkan dan kita bisa memaksimalkan, mengontrol diri kita yang bisa kita lakukan.
Saudara nggak bisa menuntut saudara sendiri seperti orang lain, atau menuntut saya seperti orang lain, dan sebagainya. Mari kita mau memikirkan hal-hal yang dalam kontrol kita, dan berhenti memikirkan hal-hal yang di luar kontrol. Ya, nah, hal-hal yang ada di kontrol kita, yang bisa kita kontrol ialah waktu kita sendiri. Waktu mari kita gunakan, kita kontrol waktu kita untuk banyak berdoa. Ya, untuk banyak berdoa. Karena ini bisa kita kontrol, karena waktu itu kita yang punya, dan waktu-waktu itu adalah kita yang pegang. Kita mau mendekat kepada Tuhan di saat-saat yang seperti ini, supaya kita tetap memiliki kekuatan menghadapi masalah ini. Maka yang di luar kontrol kita, tidak usah kita pusing. Ya, kita ambil bagian kita yang bisa ada di kontrol kita, yang bisa kita lakukan. Kita mau tetap berdoa. Nah, berdoa bukan hanya kita sedang mengontrol diri kita, tetapi kita sedang melatih disiplin rohani yang pasti untuk kita lakukan dengan Tuhan. Ini ada di kontrol kita, doa kita, baca firman, kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, kalau dalam keadaan seperti ini kita bisa kontrol untuk jaga jarak, kita bisa kontrol untuk makan makanan yang sehat, kita bisa kontrol itu. Tapi yang di luar kontrol kita, gak usah kita pusing. Ya, saya dan saudara ada di bagiannya masing-masing. Saya pendeta, ada dokter, jangan bandingkan saya dengan dokter. Ada yang bilang dokter mau mendampingi pasien, menangani ini itu. Pendeta apa? Hanya mendoakan dari jauh, tidak berani mendekat. Saudaraku, janganlah seperti itu, karena itu di luar kontrol kita, bagiannya masing-masing. Kalau saya jadi dokter, saya pasti akan seperti itu, karena saya pendeta, bagian saya adalah berdoa. Karena itu, mari Bapak Ibu, kita ada memikirkan hal-hal yang ada dalam kontrol kita. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar kontrol kita. Saudara akan pusing kalau itu saudara pikirkan. Karena itu akan memicu saudara untuk tambah stres. Karena itu kita mau ada di bagian kita. Kendalikan diri kita hanya untuk memikirkan yang ada di dalam kontrol kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah fokus pada apa yang masih ada. Berhenti untuk fokus pada apa yang hilang. Fokus pada apa yang masih ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita nggak usah berpikir, aduh pekerjaanku hilang Pak, uangku hilang, kemarin gampang usaha, kemarin gampang begini begitu, peluang banyak yang hilang. Saudaraku, jangan kita berfokus pada apa yang hilang, tapi berfokuslah pada apa yang masih ada. Yang masih ada apa? Anda sehat, saudara sehat, maka bersyukurlah itu. Kita mesti fokus pada itu, bersyukur karena saudara masih sehat, bersyukur karena saudara masih diberi kesempatan. Karena itu stop pikirkan pekerjaan yang hilang, stop pikirkan pendapatan, penghasilan, income yang merosot, income yang hilang. Stop, saudaraku, fokus pada kesulitan. Fokus, jangan pada kesulitan, tapi mulailah fokus pada bersyukur kalau kita sehat. Berhentilah, meskipun saudara sakit, berharaplah kesembuhan terjadi. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Fokuslah pada hal-hal yang baik. Jangan fokus pada hal-hal yang buruk. Karena itu kita mau fokus pada apa yang masih ada. Kita masih punya keluarga. Kita masih punya saudara. Kita masih punya teman. Yuk, kita jangan fokus pada apa yang hilang. Supaya kita tidak tambah pusing dan menjadi stres. Inilah manajemen stres yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara. Dan bersama-sama kita bisa bertahan menghadapi tekanan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang singkat hari ini.
Berkat firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Menolong kami mengelola stres hari-hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap sehat.